Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara besar yang memilih jalan aman. Militernya ada, anggarannya tidak kecil, tetapi daya gentar strategisnya sering dianggap terbatas. Bukan karena TNI lemah, melainkan karena Indonesia lama tidak memiliki senjata yang benar-benar mampu mengubah kalkulasi lawan. Diplomasi kuat, latihan rutin, tetapi di level strategis, Indonesia cenderung reaktif. Semua itu mulai berubah ketika satu sistem senjata masuk secara senyap namun berdampak besar. Rudal balistik taktis Kahan buatan Turki. Sebelum Kahan hadir, kemampuan serangan jarak jauh Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Dua matra ini memang kuat, tetapi operasionalnya mahal, kompleks dan sangat tergantung situasi. Untuk negara kepulauan seluas Indonesia, ketergantungan penuh pada pesawat dan kapal berarti respons tidak selalu cepat dan tidak selalu efisien. Indonesia besar, tetapi opsi militernya terbatas. Disinilah celah strategis itu berada. Masuknya Kahan mengubah peta tersebut secara fundamental. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh berbasis darat dengan jangkauan ratusan kilometer. Sistem ini mobile, cepat digerakkan dan tidak bergantung pada cuaca atau jarak pangkalan udara. Kahan bukan senjata yang harus sering digunakan. Keberadaannya saja sudah cukup untuk mengubah perhitungan pihak lain. Risiko meningkat, ketidakpastian tumbuh, dan dalam dunia militer, itu adalah kombinasi yang sangat efektif. Kahan bekerja bukan dengan ledakan, tetapi dengan pikiran. Inilah esensi deterrence modern. Senjata tidak perlu ditembakkan untuk berfungsi. Cukup dengan diketahui bahwa Indonesia memiliki kemampuan tersebut, setiap potensi lawan harus berpikir ulang. Apakah eskalasi sepadan dengan resikonya? Apakah infrastruktur dan pangkalan mereka aman? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebelum satu peluru pun ditembakkan. Banyak yang bertanya mengapa Turki mau bekerja sama dengan Indonesia dalam sistem sesensitif ini. Jawabannya dingin dan realistis. Indonesia adalah pasar besar, stabil dan tidak tunduk pada tekanan politik blok tertentu. Turki melihat Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang dan pintu masuk ke Asia Tenggara serta Global South. Sebaliknya, Indonesia melihat Turki sebagai mitra yang lebih fleksibel, lebih berani berbagi teknologi, dan tidak mempolitisasi senjata. Ini bukan hubungan penjual dan pembeli semata, tetapi aliansi kepentingan. Masuknya Kahan memaksa perubahan besar di tubuh TNI. Sistem komando dan kendali harus ditingkatkan, integrasi intelijen diperkuat, dan doktrin operasi harus disesuaikan. Personel tidak hanya belajar mengoperasikan senjata baru, tetapi juga cara berpikir baru dalam perang modern. Transformasi seperti ini tidak bisa dibeli instan, dan nilainya seringkali jauh lebih mahal daripada perangkat kerasnya sendiri. Meski Kahan belum diproduksi di Indonesia, dampaknya ke industri pertahanan nasional tetap signifikan. Indonesia kini memiliki benchmark nyata tentang bagaimana sistem rudal modern dirancang, dioperasikan, dan dikelola. Pengetahuan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan roket dan rudal lokal di masa depan. Kahan bukan tujuan akhir, melainkan batu loncatan menuju kemandirian teknologi yang lebih jauh. Reaksi dunia terhadap kepemilikan Kahan oleh Indonesia relatif tenang tetapi penuh perhitungan. Barat memantau tanpa kepanikan. Negara ASEAN tidak mengecam tetapi menyesuaikan kalkulasi keamanan. Negara berkembang melihatnya sebagai bukti bahwa senjata strategis tidak lagi monopoli kekuatan besar. Indonesia tidak berubah menjadi agresor, tetapi jelas tidak lagi dipandang sebagai negara yang bisa ditekan dengan mudah.
Namun jujur harus diakui, Kahan bukan senjata dewa. Jumlahnya terbatas, efektivitasnya bergantung pada kualitas intelijen, dan Indonesia masih memerlukan dukungan logistik dari mitra. Kahan bukan alat perang total, dan bukan solusi semua masalah pertahanan. Tetapi justru karena itulah ia efektif. Kahan adalah senjata pencegah, bukan pemicu konflik. Pada akhirnya, keputusan Indonesia membeli rudal Kahan bukan tentang ambisi menyerang siapapun. Ini tentang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dengan enteng menganggap Indonesia sebagai target mudah. Kahan tidak membuat Indonesia menjadi negara paling kuat di kawasan, tetapi membuat Indonesia menjadi negara yang terlalu mahal dan terlalu beresiko untuk diganggu. Dalam dunia geopolitik modern yang kejam dan penuh kalkulasi, itulah bentuk kemenangan paling senyap dan paling efektif.